ayah keluar dulu. Tidak berapa lama keluar dari dalam rumah tersangka Dr. Aziruddin Hasibuan SHMH. Saya bantai itu, yang nggak ada saya bilang mau nyerang. Masuk sini aja udah. Sini, ya. Kau nggak di sini, kau di sana, ya. Coba dari jangan ngarang-ngarang kau. Jangan ngarang-ngarang. Iya, di sini dari. Udah, ini betul-betul lah, jangan rekayasa lah ya. Iya, saya sudah siap saya. Apapun iya, tapi jangan ngarang-ngarang ya. Ini masih anak-anak deh, kalau kecil ngarang-ngarang. Ada seorang perwira yang paling menyakitkan rasa nurani kita yang mendalam. Dia menyaksikan penganiayaan itu, mengatakan biar gentle, kemudian mereka melakukan duel gitu. Ini menurut saya tragedi kegagalan kultural di kepolisian. Kalau seorang perwira menengah saja, seorang serse, kemudian mempunyai mindset seperti itu, coba bayangkan, yang saya ingat ini adalah peradaban rimba di terminal. Preman maksudnya? Iya, preman sekalipun nggak model kayak begini, nggak, mereka itu tidak menonton. Nah, oleh karena ini menurut saya bukan saja kemudian ini pembiaran, tetapi dia turut serta untuk melakukan penganiayaan. Ternyata memang ada dua versi. Dari ibunda tersangka menyebut ini sebagai perkelahian, sementara dari ibu korban menyebutnya sebagai penganiayaan. Nah, saya pikir pada aspek itu perlu diluruskan oleh pihak kepolisian. Yang kita butuhkan, lebih-lebih lagi otoritas kepolisian butuhkan sesungguhnya adalah video utuh dari peristiwa ini. Cerita utuh dari kedua belah pihak tentang apa yang sesungguhnya terjadi. Selama video itu tidak bisa kita saksikan secara utuh, dan selama informasi yang digali juga tidak utuh dari kedua belah pihak, maka saya khawatir justru akan terjadi bias, akan terjadi pembelokan dalam pengusutan kasus ini. Pertama tentunya sebagai bagian dari keluarga besar Polri ya, saya sangat prihatin karena terjadi lagi perbuatan melawan hukum ya, yang mencoreng nama Polri yang dilakukan oleh oknum anggota Polri beserta keluarganya yang menyita perhatian masyarakat luas di tengah upaya Polri untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat. Sayangnya ini dilakukan oleh seorang oknum yang profesinya adalah di fungsi reserse. Karena sebagaimana pengalaman saya juga, seorang yang bertugas di fungsi reserse, dia paling tidak harus lebih memahami, mengetahui dan mengimplementasikan hukum ya, masalah hukum yang dikuasai. Tapi ini mengapa dia justru melanggar? Petugas kepolisian segera mengamankan Akhirudin yang terlihat marah sampai menghampiri teman Ken. Akhirudin tidak terima dan menuduh teman-teman Ken berbohong saat rekonstruksi tersebut. Teman Ken terlihat takut ketika Akhirudin menghampiri mereka. Kalau di sini buat di tempat itunya. Beda aja Pak. Saya juga beda. Oke, mana penyidik? Penyidik mana? Salah satu adegan yang diperagakan adalah momen ketika Ken Admiral bersama temannya, Rio, Fajar, dan lainnya datang ke rumah AKBP Akhirudin di Jalan Guru Sinumba, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan pada Kamis, tanggal 22 Desember pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Saat itu, Ken Admiral bersama temannya datang mengendarai Mini Cooper. Mereka pun berdiri di depan pagar, memanggil-manggil Aditya Hasibuan, dan meminta tanggung jawab karena telah menganiaya Ken Admiral dan merusak spion Mini Cooper korban. Kemudian dalam rekonstruksi, Rio menyebutkan kedatangan mereka malah mendapatkan sambutan tak enak dari AKBP Akhirudin yang ingin menyerang mereka. Mendengar pengakuan Rio itulah membuat AKBP Akhirudin meradang. Dia membantah keterangan Rio dan langsung membentaknya. Saya AKBP Hasibuan mau menyerang kalian ya. Enggak benar kalimat itu, saya bantah itu. Jangan ngarang-ngarang kau, ucap AKBP Akhirudin. AKBP Akhirudin menyebutkan bahwa Rio mengarang percakapan saat kejadian itu. Ia pun meminta agar tidak ada rekayasa saat rekonstruksi kasus tersebut. Akhirudin yang terus-menerus marah, langsung ditenangkan oleh penyidik. Polisi yang bertugas terus menghalangi Akhirudin yang masih memarahi Rio. Rio pun tampak ketakutan dan hanya bisa menunduk.